menyempatkan waktunya lagi untuk belajar bersama di materi terakhir training Gaya Project ini, teman-teman. Jadi di hari Minggu lalu kita sudah membahas tentang freelancer ya. Jadi di minggu lalu kita membahas gimana sih kita harus memulai sebagai freelancer dan gimana kita menetapkan tarif, dan di sesi kali ini kita akan membahas lebih ke gimana teman-teman mempersiapkan yang namanya portofolio atau sebuah dokumen. Kalau seorang freelancer ataupun seseorang yang bekerja di dunia jasa, terutama di digital marketing ataupun nanti di desain ataupun di pekerjaan-pekerjaan karya gitu yang menghasilkan sebuah karya, pasti akan teman-teman akan ditanya mana portofolionya, atau kamu ada portofolionya enggak, atau biasanya CV, selain CV atau surat lamaran lagi itu biasanya akan ditanya untuk menunjukkan portofolio. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam apa sih yang harus teman-teman persiapkan, apa yang harus teman-teman isi ketika menyusun sebuah portofolio nanti. Aku izin share screen dulu, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Udah, Kak? Oke, jadi kita seperti biasa, teman-teman, kita memulai dengan sebuah pertanyaan dulu. Aku ingin melihat seberapa paham teman-teman tentang apa sih portofolio. Menurut teman-teman apa kira-kira? Ada yang mau membantu menjawab apa yang dimaksud dengan portofolio itu? Kira-kira apa nih, teman-teman? Tadi aku sempat menyinggung kalau portofolio itu sebuah dokumen. Kira-kira dokumen apa nih? Ada yang mau membantu menjawab? Atau mungkin sudah ada yang pernah membuat portofolio? Saya kok menjawab. Ya, gimana Bli? Apa kira-kira? Apa sih portofolio itu? Portofolio dokumen catatan hasil kerja kita di perusahaan kita sebelumnya pernah bekerja. Oke, Portofolio hasil dokumen kerja. ini digunakan catatan dari perusahaan apa yang kita kerjakan dulu kita eh, perlihatkan di perusahaan selanjutnya untuk mencari kerja. Terima kasih. Oke, benar. Jadi portofolio itu semacam dokumen. Dokumen apa? Jadi dokumen yang menunjukkan hasil kerja kita. Jadi kalau biasanya kalau kita mau mendaftar pekerjaan itu kan biasanya ada surat lamaran dan mungkin ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan portofolio. Nah, kalau surat bedanya tuh kalau surat lamaran itu biasanya berisi pengalaman saja, teman. Misalnya nih kayak aku pernah bekerja di perusahaan A. Nah, di perusahaan A tuh aku ngapain aja gitu. Misalnya aku membuat konten 30 konten gitu. Nah, itu termasuk ke dalam sebuah surat lamaran, atau ya kita biasa mengenalnya CV gitu ya. Nah, bedanya dengan portofolio ini, jadi portofolio ini nanti lebih ke hasil kerjanya teman-teman tuh seperti apa. Misalnya nih, tadi kan tugasnya adalah membuat konten gitu, buat konten selama 1 bulan. Nah, dari konten itu hasil hasil performanya itu gimana? Hasil kerjanya si konten ini gimana? Misalnya nih, oh ternyata dari konten yang aku kerjakan selama 1 bulan, aku bisa mendatangkan 20 followers baru. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah portofolio. Jadi portofolio itu lebih ke hasil kerjanya teman-teman itu seperti ini. Benar, jadi benar yang dikatakan eh, di Dewa tadi, bahwa portofolio itu merupakan dokumen atau kumpulan beberapa hasil karya kita, hasil kerja kita, yang bisa kita gunakan untuk proses melamar pekerjaan baru, misalnya seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau membantu mungkin sharing, ada yang sudah pernah memiliki portofolio di sini, atau apa sih pemahaman teman-teman tentang portofolio itu?
Ada yang mau menjawab lagi? Kalau kalau saya sih sederhana aja Kak, seperti portfolio, dokumen seperti CV, cuma ini hasilnya definisinya agak beda dia. Jadi portofolio itu adalah hasil kerja. Misalnya kita seorang desain grafis, kita kita sertakan hasil kerja kita ke calon perusahaan yang ingin kita ajak bekerja sama begitu. Oke, benar, berarti kumpulan hasil kerja kita yang memang lebih spesifik gitu ya. Kita minatnya di mana gitu ya, Blia. Jadi dari situ kita bisa mempromosikan diri kita juga. Misalnya kita akan bekerja sama dengan perusahaan yang baru, itu kita bisa menggunakan portofolio kita. Atau ibaratnya ini sebuah alat yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan nilai kita atau bisa mempromosikan diri kita. Benar sekali. Oke, ini ada yang raise hand dari Kak Asni. Gimana Kak? Oke, Kak. Halo, Ya, apa ya, bisa gimana Kak? dengar, Kak? Ya, sudah terdengar Kak. Gimana Kak Asni? Kalau dari saya, bisa didengar, Kak? Bisa, bisa, bisa. Iya, kalau dari saya mungkin portofolio ini eh, lebih kayak bukti dari hasil eh, kerja kita di perusahaan atau di di perusahaan seperti itu, di tempat kerja lah. Dari saya mungkin Oke, pemahamannya Bu. seperti itu, Kak. Oke, benar. Berarti merupakan dokumen bukti gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya kan kita bukan hanya asal menulis saja, tapi sudah ada bukti. Misalnya, oh saya pernah bekerja sebagai content creator gitu, atau sebagai tim marketing eh, di sebuah perusahaan A. Seberapa lama? Oh, sudah 1 tahun bekerja di sana. Buktinya apa? Nah, buktinya itu teman-teman bisa melampirkan portofolionya teman-teman. Benar banget. Jadi selain sebagai kumpulan dokumen tadi menunjukkan hasil, tapi juga kita bisa menunjukkan buktinya juga sebagai alat kita untuk menunjukkan bukti, sebagai alat kita untuk mempromosikan diri kita juga, meningkatkan nilai kemampuan kita juga teman-teman. Benar banget. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu menjawab. Jadi apa sih portofolio itu? Jadi ini teman definisinya yaitu sebuah kumpulan karya-karya terbaik yang merefleksikan keahlian dan pengalaman seseorang. Jadi sebuah portofolio itu bukan hanya menampilkan keterampilan teknis juga, tapi juga bisa teman-teman olah sekreatif mungkin dan sesuai dengan personalnya teman-teman. Jadi tidak ada patokan kayak misalnya nih kalau kita bikin CV gitu kan atau surat lamaran kan biasanya kalau teman-teman sering cek di internet gitu kayak gimana sih kita membuat CV yang baik itu kan ada aturan-aturannya kayak misalnya nih hurufnya harus berapa terus huruf tipe tulisan yang dipakai itu harus apa fontnya harus apa cuman kalau di portofolio ini dia karena kita akan membahas sebuah hasilnya teman-teman hasil kerja teman-teman itu biasanya dia akan tidak ada patokan standarnya teman-teman. Jadi lebih ke kreativitas teman-teman yang memang menggambarkan ciri khasnya teman-teman itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Dan portofolio ini bukan hanya berbentuk dokumen aja atau bisa berupa dokumen Word ataupun PDF, tapi juga bisa berupa digital atau kalau teman-teman sering ngecek bermain Instagram gitu kan biasanya banyak nih orang-orang yang memang khusus membuat akun Instagramnya sendiri yang itu bisa digunakan sebagai media portofolionya juga. Jadi biasanya kalau yang portofolio di Instagram itu kebanyakan seorang fotografer. Jadi seorang fotografer memang dia memiliki khusus akun yang hasil foto-fotonya dia saja yang diupload di media Instagram itu. Bahkan ada sekarang sudah banyak juga portofolio-portofolio yang dibuat website teman-teman. Dan ini teman-teman nanti bisa mencobanya untuk membuat portofolionya itu di aplikasi Canva. Jadi Canva itu sekarang sudah ada
portofolio yang memang bisa dijadikan website gitu teman-teman. Dan kebetulan saya juga menggunakan aplikasi Canva untuk membuat portofolio yang memang khusus di website itu sendiri. Nah, sekarang kenapa sih portofolio itu penting, teman-teman? Jadi di sini aku akan menyampaikan beberapa alasan, kurang lebih ada 9 alasan kalau nggak salah, kenapa sih portofolio itu harus teman-teman miliki gitu ya. Jadi alasan yang pertama, benar tadi sudah dibahas teman-teman di awal, portofolio ini membuktikan keahlian kita. Gitu. Jadi bukan hanya asal menulis saja di surat lamaran, itu bukan hanya asal ngomong, tapi kita tahu nih bahwa kemampuan kita, kualitas kerja kita tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kita nih kalau nanti misal direkrut ataupun dipekerjakan itu di sebuah perusahaan, jadi perusahaan yang memperkerjakan kita tuh tidak ada rasa khawatir gitu ya teman-teman, karena teman-teman sudah bisa memberikan hasil gitu, hasil kerja sebelumnya kepada perusahaan ataupun kepada calon klien yang baru. Alasan yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas. Nah, apa meningkatkan kredibilitas? Karena kita sudah, ibaratnya kita sudah pernah bekerja, gitu. Kita sudah pernah ada hasil kerja. Nah, ini tuh selain tadi membuktikan keahlian, tapi juga meningkatkan rasa kepercayaan gitu kepada klien. Seperti ya presentasi yang hari Minggu yang aku bilang itu, teman-teman, kalau kita sebagai freelancer pemula itu biasanya kan akan kesusahan nih mencari klien, dan klien pun juga kadang susah percaya untuk kita karena kita kan belum memiliki yang dinamakan portofolio ini atau hasil kerja kita sebelumnya. Cuman kalau kita sudah memiliki hasil kerja paling tidak 1 ataupun 2 itu sudah sangat membantu teman-teman. Jadi ketika sudah ada hasil kerjanya, klien itu akan lebih merasa percaya kepada kita, akan lebih mudah memiliki peluang kita untuk bekerjasama dengan klien. Dan yang ketiga adalah menarik klien yang potensial. Jadi ketika sudah ada portofolio itu sebagai dokumen resmi kita juga, dan klien pun biasanya akan menanyakan portofolio terutama nanti kalau teman-teman memang bekerja atau memiliki atau bekerja sebagai di perusahaan ataupun sebagai freelance dan memang bekerja di dunia digital, itu biasanya akan ditanyakan portofolio ini. Jadi semakin teman-teman banyak mengumpulkan karya-karya, semakin teman-teman banyak memiliki portofolio dan terus diupdate, teman-teman itu akan semakin besar peluangnya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Lalu alasan yang keempat adalah memperlihatkan keragaman proyek. Jadi bukan hanya fokus kepada satu bidang saja, cuman kalau dari pengalaman aku ya teman-teman, akan lebih baik kalau di awal itu teman-teman memang fokus dulu di satu bidang. Misalnya nih sebagai freelancer content creator gitu ya, bidang yang dipegang itu kan banyak banget teman-teman. Ada yang di bidang makanan minuman, ataupun ada yang mungkin di bidang jasa travel, ataupun di di dunia fashion gitu misalnya. Nah, teman-teman usahakan harus fokus dulu di satu bidang. Misalnya, aku memang ingin mengambil klien-klien yang bergerak di bidang industri makanan minuman gitu. Dan teman-teman tekunin dulu di sana, misalnya sudah fokus, sudah memiliki beberapa klien dan hasil kinerjanya bagus. Nah, barulah teman-teman bisa merambah ke industri-industri lainnya gitu. Kayak misalnya kalau aku biasanya di UMKM yang bergerak di sistem yang berkelanjutan, energi yang berkelanjutan di dalam UMKM ini. Jadi aku memegang beberapa UMKM yang memang memiliki lingkungan pekerjaannya di situ. Jadi memiliki sistem yang berkelanjutan gitu, terhadap lingkungan sekitar gitu. Aku kurang lebih sebagai freelancer di sana kurang lebih 1-2 tahun memang fokus di bidang itu, dan sekarang aku sudah mulai merambah mencoba di bidang kuliner di industri makanan dan minuman. Jadi aku
bisa memberi saran kalau memang di awal itu akan lebih bagus untuk fokus di satu industri dulu. Cuman kalau memang dirasa sudah bagus, baru bisa memulai di industri lainnya. Nah, alasan yang kelima yaitu membedakan dari pesaing teman-teman. Jadi, semakin teman-teman bisa memiliki banyak hasil kerja, dan semakin portofolionya itu menggambarkan diri teman-teman, itu bisa menjadi ciri khas yang bisa teman-teman klaim gitu ya, bisa teman-teman jadikan personal branding yang kuat gitu. Jadi orang tuh akan ibaratnya akan mencari teman-teman, dan teman-teman yang mencari klien, tapi klien yang mencari teman-teman gitu. Jadi semakin teman-teman bisa menekuni di satu bidang yang memang ahli dan memiliki ciri khas, itu bisa menjadi sebuah peluang untuk mendapatkan pekerjaan juga gitu. Dan yang berikutnya adalah membangun reputasi gitu. Jadi karya-karya ini akan membuat teman-teman itu semakin dikenal, reputasinya akan semakin profesional dan akan semakin bagus untuk ke depannya. Nah, alasan berikutnya adalah portofolio ini bisa meningkatkan kemampuan diri teman-teman. Jadi, semakin teman-teman mengumpulkan banyak karya, kan berarti semakin teman-teman sudah ibaratnya sudah banyak bekerja, sudah banyak pengalaman, sudah banyak melakukan pemecahan masalah gitu terhadap klien-klien yang sudah teman-teman pegang gitu. Dan di sini tuh ibaratnya teman-teman bekerja sambil belajar. Jadi ketika semakin banyak klien, maka hal-hal baru akan semakin banyak dipelajari nih teman-teman. Jadi ini juga bisa meningkatkan skill atau kemampuan atau keahlian teman-teman lagi. Dan yang berikutnya adalah alat pemasaran diri. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau portofolio ini nanti akan menjadi alat penting untuk mempromosikan diri teman-teman. Ibaratnya teman-teman bisa menjual jasa teman-teman ini melalui sebuah portofolio. Jadi semakin portofolionya ini lengkap, semakin portofolionya ini unik dan memiliki ciri khasnya teman-teman, maka klien itu yang akan mencari teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi. Dan memang ini bisa dibilang cukup berhasil ya teman-teman, karena saya sudah mengalami juga beberapa klien. Dulu saya yang mencari klien, tapi beberapa terakhir ini ada beberapa klien yang memang mencari saya gitu untuk masalah terkait sosial media gitu. Dan memang benar-benar bisa berhasil gitu ya portofolio ini. Lalu yang alasan terakhir adalah memudahkan negosiasi tarif. Jadi kemarin ada pertanyaan di hari Minggu, di mana sih kita menentukan basic harga kita gitu, dimulai dari berapa nominal berapa sebagai freelancer pemula. Nah, sebagai freelancer pemula itu sebenarnya tidak ada tarif yang pasti ya teman-teman. Jadi cara mengukur seberapa banyak atau seberapa yang harus kita terima dari hasil kerja kita itu bisa dilihat dari portofolio ini teman-teman. Jadi semakin teman-teman banyak mengumpulkan karya, semakin hasil yang teman-teman bisa berikan itu, maka itu akan meningkatkan taraf dari hasil kedepannya gitu. Jadi ibaratnya bayaran teman-teman pun juga akan ikut meningkat gitu. Jadi usahakan berikan hasil yang terbaik. Macet, Kak. Maaf, suaranya terputus, Kak Kamat. Ya, tes. Kayaknya sinyalnya dia error deh. Oke, aku lanjutin. Sorry teman-teman, tadi sempat keputus. Hmm. Jadi ini tuh apa sih? Tadi kadang tuh
orang awam atau orang yang baru memulai itu biasanya bingung teman-teman apa sih bedanya CV atau kita mengenalnya kurikulum vitae atau surat lamaran ataupun biodata lah gitulah pelamar sebuah pekerjaan dengan portofolio. Jadi bedanya di sini teman-teman ada 3 aspek atau 3 poin yang menjadi pembeda. Kalau dari segi isi, tujuan dan sifat, gitu ya. Kalau dari segi isi itu biasanya CV itu dia menjelaskan tentang informasi diri. Jadi biasanya dia berisi namanya teman-teman siapa, lalu emailnya apa, nomor telepon, pengalaman kerjanya, lalu apa yang dikerjakan gitu ya. Lalu kalau portofolio ini isinya tuh lebih ke hasil karya atau pencapaian. Seperti yang aku bilang tadi kayak eh, apa namanya kayak hasil kerjanya tuh gimana, misalnya aku bisa membuat konten 30 dan bisa mendatangkan 20 followers baru gitu dari hasil konten yang aku buat gitu. Misalnya seperti itu gitu teman-teman. Jadi bedanya dari segi isi seperti itu. Lalu tujuannya apa? Nah, tujuannya itu kalau CV itu dia lebih menginformasikan. Jadi menginformasikan data diri tadi ya. Kalau portofolio ini dia lebih ke menunjukkan hasil karya, menunjukkan hasil pencapaian yang sudah teman-teman kerjakan gitu. Lalu sifatnya apa? Nah, sifatnya ini umum, teman-teman. Sifatnya umum. Kenapa umum? Karena biasanya nih, kalau di CV itu, dia terutama di bagian kolom pekerjaan ya teman-teman. Kalau di bagian kolom pekerjaan itu biasanya hanya menyebutkan pekerjaan secara umum. Gambaran umumnya itu seperti apa. Misalnya nih, aku melakukan pembuatan konten, lalu juga aku menganalisa konten. Jadi kan itu masih pekerjaan umum ya. Kalau di portofolio itu lebih spesifik di pembuatan konten yang seperti apa. Misalnya aku melakukan pembuatan konten TikTok gitu, pembuatan video konten TikTok jumlahnya berapa, lalu apa sih yang menjadi pembeda dari konten-konten pada umumnya. Dan itu bisa dicantumkan di dalam portofolio itu. Jadi bedanya CV dengan portofolio ini ada 3 aspek. Yang pertama ada isi, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada sifat. Ya. Nah, lalu berikutnya gimana sih langkah-langkah membangun portofolio? Jadi apa yang harus kita kumpulkan, apa yang harus kita tuliskan gitu ya di dalam dokumen itu seperti apa. Jadi ada 8 langkah yang harus teman-teman lakukan itu dalam membuat sebuah portofolio yang bagus. Yang pertama adalah identifikasi dulu keahlian dan pengalaman teman-teman. Lalu dilanjutkan dengan mengumpulkan karya teman-teman atau mengumpulkan hasil kerjanya teman-teman. Lalu bisa setelah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah membuat deskripsi hasil kerjanya itu semenarik mungkin yang memang menggambarkan pribadi teman-teman atau personal brandingnya teman-teman itu seperti apa, teman-teman ingin dikenal sebagai apa gitu ya. Jadi langkah ketiga seperti itu. Jadi setelah mengidentifikasi keahliannya teman-teman itu apa, mengumpulkan karya, lalu bisa menuangkannya ke dalam sebuah dokumen. Dan langkah keempat apa? Langkah keempat ini bisa memilih format portofolio yang memang sesuai dengan teman-teman. Lalu yang kelima adalah mulai mendesain. Jadi optimalkan tampilan visual dari portofolio teman-teman. Dan yang keenam adalah ini opsional teman-teman. Jadi yang keenam itu teman-teman bisa mempublikasikan portofolio teman-teman itu ke dalam sebuah media sosial atau ke dalam ke online lah, secara online gitu ya teman-teman, baik secara personal sosial medianya teman-teman ataupun secara profesional dengan akun sosial media khusus gitu ya. Dan yang ketujuh adalah kumpulkan ulasan dan testimoni klien, dan yang terakhir adalah kita harus terus mengelola portofolio itu dengan baik. Caranya gimana, nanti ada langkah-langkahnya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke step pertama atau langkah pertama, yaitu mengidentifikasi keahlian dan pengalaman. Jadi sama seperti yang aku jelaskan di hari
minggu kemarin itu gimana sih menjadi freelancer itu. Jadi yang sering akan aku sering ingatkan ke teman-teman bahwa teman-teman harus mengetahui dulu nih skillnya teman-teman tuh apa, keahlian teman-teman tuh apa, minatnya teman-teman tuh di mana. Teman-teman harus mengevaluasi diri dulu dan membuat pemetaan lah, ibaratnya harus dibeda-bedakan skill yang memang teman-teman ingin tekuni itu seperti apa sih, keahliannya itu seperti apa. Misalnya nih di sini kan kita sudah mengikuti training daya project selama lebih dari 1 bulan ya teman-teman. Kita sudah mengikuti beberapa kelas misalnya nih. Dari beberapa kelas ini ternyata teman-teman itu memiliki minat di bidang digital marketing, khususnya di sosial media. Nah, teman-teman bisa menekuni itu. Ataupun mungkin teman-teman lain ada yang minat di bidang akuntansi nih. Kita kemarin sudah belajar akuntansi juga ya. Nah, itu bisa ditekunin juga teman-teman. Jadi, tidak harus semua skill teman-teman harus pahami, cuman akan lebih bagus kalau bisa teman-teman fokus terlebih dahulu skill mana yang memang teman-teman minati dan memang teman-teman ingin pelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, misalnya nih teman-teman sudah memetakan ataupun sudah mengelompokkan skill-skillnya mana aja yang ingin dikembangkan, teman-teman bisa mengumpulkan bukti. Nah, maksudnya mengumpulkan bukti itu seperti apa nih? Misalnya nih, karena sebagai pemula itu kan akan lebih susah ya untuk membuat atau mencari klien gitu yang baru. Nah, biasanya bisa dicoba dengan mengerjakan hasil kerja ataupun meminta di orang-orang sekitar teman-teman apakah ada pekerjaan yang memang harus bisa dikerjakan melalui jasanya teman-teman gitu. Jadi yang pernah aku bilang dulu, kalau aku juga memulai sebagai freelancer itu mengerjakan proyek, ibaratnya proyek gratisan gitu ya teman-teman, tidak dibayar untuk mengumpulkan portofolio ini. Jadi dulu aku bekerja sebagai content creator di bisnisnya temanku, yaitu di bisnis industri pakaian. Jadi dulu saya sebagai content creator di sana, saya tidak dibayar, saya bekerja secara sukarela teman-teman untuk mengumpulkan hasil kerja saya terlebih dahulu gitu. Jadi setelah dari itu nanti baru bisa teman-teman mempromosikan lebih lanjut ke klien-klien baru yang memang potensial untuk mendapatkan bayaran gitu ya, dari hasil kerja. Jadi di langkah awal ini teman-teman bisa mengevaluasi diri, lalu memetakan mana yang memang ingin teman-teman pelajari lebih lanjut skillnya, lalu dari situ mulai mengumpulkan bukti-buktinya. Gitu. Aku izin nge-charge laptop dulu sebentar ya teman-teman. Iya, iya. Halo, Kak Rama. Oke, sebentar. Sepertinya terdengar. Saya lanjutkan. Oke, jadi tadi langkah pertama adalah mengidentifikasi keahlian dan pengalaman teman-teman terlebih dahulu. Jadi teman-teman mengumpulkan dulu lah, kita belum memulai membuat dokumennya, tapi kita mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu. Oke, langkah kedua adalah kita mengumpulkan contoh karya terbaik kita. Itu bisa kita bagi ke dalam 3 poin penting ya teman-teman. Yang pertama adalah kita mengumpulkan karya-karya yang memang memiliki kinerja terbaik. Jadi dari kinerja ini bisa ibaratnya tuh bisa meningkatkan
standar kerjanya teman-teman. Jadi teman-teman tuh ibaratnya sudah bisa mencapai hasil yang dibuktikan dengan kinerja atau karya-karyanya teman-teman gitu, atau prestasi teman-teman yang bisa diraih gitu. Jadi nanti di portofolio itu usahakan teman-teman mencantumkan sebuah proyek atau karya yang memang bisa dinilai berhasil. Nah, selain itu, selain karya-karyanya, bukan hanya hasilnya saja, tapi akan lebih baik teman-teman ini bisa mendokumentasikan setiap proyek kerjaannya itu atau berikan hasil contoh visualnya gitu. Misalnya nih yang tadi teman-teman membuat sebuah konten gitu ya. Dari sebuah konten ini teman-teman menyebutkan kalau kontennya itu bisa mendatangkan 20 followers gitu misalnya. Nah, di portofolionya nanti teman-teman bisa mencantumkan kontennya itu seperti apa. Yang pertama seperti itu kan. Nah, dari kontennya seperti apa itu hasilnya nanti seperti apa. Kalau misalnya tadi bisa mendatangkan 20 followers baru. Nah, itu bisa dilampirkan juga fotonya ke dalam dokumen portofolio ini. Jadi ada sebelum dan sesudahnya gitu. Misalnya nih di minggu ini tuh followersnya atau pengikutnya itu hanya 100. Tapi 2 hari setelah upload konten ternyata naik ke 120. Nah, itu bisa dijadikan atau bisa dimasukkan ke dalam portofolio. Itu kan bisa menunjukkan kalau teman-teman ini bisa melampaui target atau bisa mendapatkan prestasi yang terbaik gitu dari hasil kerjanya. Jadi mulai mengumpulkan karya-karyanya dan usahakan yang dicantumkan adalah karya-karya terbaik teman-teman gitu ya. Lalu yang ketiga adalah membuat deskripsi karya atau proyek yang menarik. Jadi usahakan selain visual atau hasil karyanya tadi, berikan juga deskripsinya teman-teman. Jadi jelaskan kayak tujuan dari pekerjaan ini itu apa, tujuannya gimana, lalu prosesnya itu seperti apa teman-teman, dan juga hasilnya itu nanti gimana. Usahakan selalu mencantumkan 3 elemen itu tadi, tujuan, proses, dan hasil gitu ya. Jadi kayak itu mengibaratkan kinerjanya teman-teman nanti itu seperti apa. Bisa dilihat dari situ kayak teman-teman sudah paham tujuannya, maka teman-teman akan membuat sebuah prosesnya gitu ya. Jadi nanti dari hasil proses yang disebutkan itu akan mendapatkan sebuah hasil. Jadi itu bisa dicantumkan juga di dalam sebuah portofolio. Dan pastikan ketika membuat portofolio itu usahakan gaya bahasa yang digunakan itu semenarik mungkin dan bisa menggambarkan pribadi teman-teman gitu, bisa menggambarkan personalnya teman-teman itu seperti apa gitu. Apakah menggunakan kata-kata yang baku ataupun menggunakan kata-kata yang ringan gitu atau casual tapi informatif, itu tergantung dari teman-teman ingin dikenal seperti apa. Nah, langkah berikutnya, langkah yang keempat adalah memilih format portofolio yang sesuai. Jadi portofolio itu ada berbagai macam. Jadi ada yang memang berbentuk web atau website, ada juga yang berbentuk PDF atau dokumen Word gitulah, dan juga ada yang berbentuk multimedia. Nah, bedanya apa? Nah, kalau website itu nanti itu ibaratnya ketika teman-teman mengakses sebuah website pada normalnya lah gitu ya, itu nanti akan menunjukkan portofolionya teman-teman gitu. Jadi kita tinggal scroll saja, kita hanya membagikan sebuah link ataupun sebuah tautan gitu kepada calon klien kita gitu. Jadi nanti itu akan lebih simpel teman-teman. Ketika teman-teman misalnya nih kalau bedanya dengan dokumen atau dengan PDF kan kadang kita lupa nyimpannya di mana. Nah, kalau berupa website ini kita bisa diakses oleh siapapun dan kita gampang untuk menyimpannya atau mendokumentasikannya gitu ya teman-teman. Dan biasanya kalau website itu akan lebih interaktif gitu, tampilannya akan lebih menarik untuk ditelusuri gitu sebagai kalau klien melihat portofolionya kita gitu. Dan bedanya kalau PDF ini ya bedanya hanya di formatnya saja. Kalau tadi kan website digital, kalau PDF ini digital juga tapi dalam bentuk dokumen.
Dan biasanya kalau PDF tadi, kalau portofolio dalam bentuk PDF itu ketika kita mengupdate sebuah portofolionya kita memperbarui portofolionya kita tuh akan harus kita apa ya ibaratnya harus kita download gitulah, harus kita unduh ulang lagi terus agar dokumen yang offline-nya itu bisa terupdate juga. Nah, kalau website itu akan otomatis terupdate gitu, bedanya di situ. Nah, kalau portofolio multimedia ini apa sih portofolio multimedia ini? Itu dia lebih ke freelancer yang memang bergerak di bidang apa ya desain atau multimedia. Misalnya nih kayak desainer animasi, jadi dia harus memperlihatkan portofolionya kita berupa portofolionya dia gitu berupa multimedia, bisa berupa video ataupun bisa berupa mungkin lagu ataupun pencipta lagu itu juga biasanya dia memiliki portofolionya itu berupa sampel musik ya gitu, sampel musik ataupun fotografer itu biasanya juga dia berupa foto ataupun videografer juga berupa video gitu kan untuk portofolionya ini. Jadi kalau di multimedia ini biasanya dia langsung bisa tahu nih hasil kinerjanya. Jadi kita bisa langsung kalau kliennya tuh bisa langsung menilai gitu kan ibaratnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengoptimalkan tampilan visual kita. Jadi ketika kita sudah memilih formatnya tadi, kan ada tiga, ada yang website, lalu ada yang PDF, lalu ada yang multimedia. Langkah berikutnya adalah kita mengoptimalkan tampilan visual kita. Jadi ada tiga kata kunci di sini yaitu konsisten, estetika, dan responsif. Jadi konsisten itu misalnya gimana? Konsisten itu mungkin bisa dilihat dari gaya bahasa yang teman-teman gunakan. Saya kayak tadi gaya aku ingin dikenal sebagai seorang pribadi yang informatif tapi santai gitu. Jadi gaya bahasa atau pemilihan kata-kata yang aku gunakan tuh tidak terlalu profesional, tidak terlalu baku, tapi informatif gitu misalnya gitu. Jadi usahakan ketika teman-teman sudah menggunakan itu dan sudah mencantumkannya di dalam sebuah portofolio tadi, usahakan selalu konsisten ya teman-teman, baik itu secara gaya bahasa ataupun nanti dalam desain ataupun pemilihan visual. Misalnya aku menggunakan portofolio yang menggunakan warna gelap gitu, misalnya warna hitam, warna abu-abu, dan warna putih. Nah, usahakan ke depannya atau berikutnya portofolio yang teman-teman gunakan tuh selalu konsisten dengan warna-warna tersebut. Dan yang kedua adalah estetika gitu. Jadi usahakan estetika juga ataupun enak dilihat gitu ya, menarik, tampilannya tuh menarik untuk dilihat. Karena kalau portofolio itu sepengalaman itu ya teman-teman, selain informatif dan menunjukkan hasil, klien itu biasanya akan melihat tampilannya dulu gitu. Karena kan bukan hanya kita saja yang menjadi calon pekerja gitu ya, tapi banyak orang juga yang memberikan portofolionya mereka juga. Jadi usahakan semenarik mungkin teman-teman ketika dalam mendesain portofolionya itu. Dan yang terakhir adalah responsif. Responsifnya ini gimana? Jadi responsifnya ini usahakan portofolio yang teman-teman buat tadi formatnya itu sesuai gitu, bisa diakses ke semua pengguna, baik secara nanti pengguna atau klien yang menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone itu bisa mengakses dengan mudah portofolionya teman-teman. Dan misalkan kalau memang teman-teman menggunakan website sebagai portofolio, usahakan jangan terlalu berat ya teman-teman. Jadi karena ketika kita loading, kelamaan di loading kan itu bisa membuang kesempatan kita gitu ya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi usahakan responsif juga untuk portofolio yang teman-teman sudah buat. Nah, langkah berikutnya adalah ketika kita sudah buat portofolionya, kita sudah menentukan data-data yang kita punya atau karya-karya yang kita punya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih promosikannya di platform media sosial, baik secara online
ataupun offline. Nah, kalau offline kan biasanya kita eh, ibaratnya apa ya, membagikan portofolionya itu secara langsung gitu ya kepada teman-teman kita ataupun kepada kolega-kolega kita. Dan kalau online ini cakupannya pasti akan lebih luas teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman bisa upload ataupun mengunggah portofolio teman-teman itu ke dalam akun Instagram, itu yang paling mudah teman-teman. Ataupun nanti kalau memang ingin terlihat lebih profesional, itu teman-teman bisa menggunakan LinkedIn. Kalau ada yang sudah punya LinkedIn, itu bisa diupload juga di LinkedIn portofolionya. Nanti aku ada contohnya teman-teman yang portofolio yang diupload di LinkedIn itu seperti apa, ataupun ke Behance. Jadi Behance ini dia lebih ke desain grafis. Jadi kebanyakan orang-orang desain itu akan menggunakan atau mengupload hasil karyanya mereka ke Behance. Lalu masih sama, usahakan ketika sudah mengupload di platform media sosial atau platform online atau wadah online gitu ya, usahakan buat profil semenarik mungkin dan relevan ataupun konsisten juga ya. Itu akan meningkatkan kredibilitas teman-teman sebagai freelancer dan juga membangun jenjang karir atau reputasi teman-teman sebagai freelancer gitu, di mata calon klien kita gitu. Nah, setelah membangun di sosial media, kita sudah mengunggahnya di sosial media, jangan lupakan juga elemen penting ataupun bagian penting di dalam sebuah portofolionya teman-teman itu, usahakan masukkan juga ulasan dan testimoni klien. Jadi kalau minggu lalu, di hari Minggu kemarin, aku sudah memperlihatkan kayak di website freelancer atau website pekerja lepas yang kita coba buka kemarin itu kan ada ulasan-ulasan dari klien-klien ya. Jadi semakin banyak teman-teman bisa memberikan atau bisa menunjukkan ulasan dari kliennya itu akan semakin bagus. Jadi di sini aku saranin kalau dalam menyantumkan ulasan itu usahakan yang lengkap teman-teman, yang informatif. Jadi jangan hanya sekedar kayak misalnya pekerjaan misalnya nih dibutuh nah oke-nya itu apa, itu misalkan bisa diminta ke klien lebih dalam lagi kayak penjabarannya itu seperti apa. Nah dari situ bisa teman-teman gunakan sebagai data tambahan gitu ya, data tambahan di dalam portofolionya teman-teman nanti. Jadi ulasan-ulasan ini juga bisa di posting atau diunggah secara aktif gitu ya, bisa dipublikasikan secara aktif ke dalam media sosial yang teman-teman sudah buat tadi, karena kita kan juga tidak tahu ya klien itu datangnya dari mana. Mungkin bisa dari orang yang melihat postingan kita di sosial media ataupun memang dari referensi-referensi teman-teman atau kolega kita. Jadi usahakan kalau ulasan, ketika kita bisa mendapatkan ulasan yang banyak dan bagus serta informatif, usahakan selalu posting di sosial media. Lalu yang ke langkah berikutnya adalah kelola portofolio dengan baik. Jadi di sini usahakan selalu update portofolionya teman-teman. Mungkin 3 sampai 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu bisa bisa dikatakan cukup update ya teman-teman. Karena kalau kita keseringan update nanti, ketika kita sudah menyebarkan portofolio gitu ya, ini kita kadang lupa nih kayak, kemarin aku submit atau aku mengirimkan portofolio yang mana ya gitu. Jangan-jangan portofolio yang ada di klien dengan portofolio yang teman-teman pegang sekarang tuh beda. Nah, teman-teman seringan update. Jadi usahakan untuk memperbaruinya itu 3 sampai 6 bulan sekali. Kalau misalnya proyeknya teman-teman itu banyak, pilih proyek yang hasilnya itu bagus ataupun proyek yang memang memiliki nama besar atau brandnya itu cukup cukup dikenal orang. Itu sangat-sangat bisa membantu ya teman-teman dalam menentukan portofolionya teman-teman nanti itu seperti apa. Lalu yang berikutnya adalah mengorganisasikan dengan baik. Jadi buat
strukturnya itu jelas gitu dari biar bisa tahu apakah portofolionya ini sudah terampil atau belum. Lalu isinya juga usahakan jelas dari perkenalan diri, lalu pengalaman, lalu hasil kerjanya teman-teman itu seperti apa. Nah, hasil kerjanya tadi bisa di breakdown lagi kayak proyek ini tuh tentang apa, lalu proses pengerjaannya gimana, lalu hasil kerjanya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah jangan lupa tambahkan informasi data dirinya teman-teman. Jadi ketika klien sudah mulai tertarik dengan teman, maka klien akan dengan mudah gitu ya untuk mengkontak atau menghubungi teman-teman untuk diajak kerjasama mungkin seperti itu. Lalu yang terakhir adalah melakukan perawatan berkala. Nah, maksudnya itu kayak kita harus selalu mengupdate, sama sih harus selalu mengupdate portofolionya kita, terutama di bidang mungkin kalau teman-teman menyanyikan foto-foto atau ada lampiran video, foto itu pastikan semua filenya bisa terakses dengan baik ya teman-teman. Karena takutnya nanti ketika klien sudah menghubungi teman-teman, tapi ternyata folder atau dokumen atau akses ke hasil kerja atau apa ya, hasil kerjanya teman-teman itu ternyata tidak bisa diambil atau tidak bisa dibuktikan gitu kan, itu sayang banget ya teman-teman. Jadi usahakan selalu cek foto-foto atau video-video yang memang teman-teman lampirkan di dalam portofolio. Oke, nah kita coba cek satu persatu ya teman-teman, contoh portofolio yang ada yang aku berikan di sini. Nah, ini jadi portofolio itu juga saya nih teman-teman sudah berhasil mengerjakan sebuah proyek gitu lah. Nah, itu juga bisa dijadikan portofolio. Jadi dokumen proyeknya itu nanti disubmit sebagai portofolio itu juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman menyatukan satu proyek aja gitu. Nah, seperti contohnya di sini kan. Di sini tuh ada proyek tentang sosial medianya Gojek yang dibuat oleh Sastrina dan Asep gitu lah. Di sini dia portofolio final project-nya sosial media dari Gojek. Perencanaan dan sosial media terintegrasi dari Gojek. Isinya apa aja? Nah, di sini bisa dilampirkan dulu seperti biasa daftar isi, lalu timnya siapa yang membuat siapa, lalu ini adalah analisisnya dulu teman-teman. Jadi selalu kalau kita mengerjakan sebuah proyek itu, sebuah portfolio, nanti misalnya teman-teman bekerja sama dengan klien, usahakan kenali dulu masalahnya apa, lalu lakukan analisis terlebih dahulu. Jadi di sini dicantumkan analisisnya dari setiap sosial medianya masing-masing, Gojek itu apa, dicantumkan, lalu analisis kompetitornya siapa, oh ternyata analisis kompetitor di sini adalah dari Grab, gitu ya. Saingannya Gojek kan adalah Grab. Nah, dianalisis, lalu hasilnya nanti seperti apa? Oh, ini adalah hasil dari analisisnya. Nah, dari hasilnya ini mulailah menyusun strategi tadi teman-teman. Jadi teman-teman mulai menyantumkan prosesnya itu seperti apa. Proses pengerjaan dari proyeknya ini nanti seperti apa. Misalnya nih, ini adalah segitiga marketing yang dulu kita pernah bahas di awal pertemuan teman-teman. Kalau teman-teman ingat piramida terbalik gitu ya. Jadi kita bedah atau ini strategi yang dibuat untuk project gitu. Misalnya dari awareness, lalu dari tahap pembelian, lalu tahap loyalty, itu ada penjelasannya masing-masing gitu. Lalu tujuannya apa? Oh, ternyata tujuan proyeknya ini bisa teman-teman baca di bagian sebelah kiri ini teman-teman. Ada di bisnis objektif, yaitu meningkatkan akuisisi pengguna, lalu bisa mengurangi laporan keluhan. Jadi tujuannya juga disebutkan. Jadi tadi yang pertama adalah menganalisis dulu permasalahannya apa,
data-data yang dipunya sekarang apa, lalu langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan serta strategi atau prosesnya itu seperti apa. Nah, dari situ bisa di breakdown lebih detail lagi nih teman-teman, kayak misalnya sosial media di Instagram itu ya nanti strateginya apa, lalu di TikTok strateginya apa, konten-kontennya ini nanti dibuatnya seperti apa nih, misalnya oh ada konten-konten eh, sorry teman-teman keputus lagi ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi aku lanjutin tadi. Jadi setelah mendeskripsikan tujuannya, lalu strateginya apa, itu usahakan dicantumkan sedetail mungkin ya teman-teman di dalam sebuah portofolio atau strategi project sosial media misalnya gitu ya. Jadi diberikan sedetail mungkin, lalu sampelnya, videonya seperti apa, eh, contoh-contoh hasil karyanya gimana, itu bisa diberikan di dalam sebuah portofolio. Lalu untuk menentukan keberhasilannya gimana itu juga ada di sini teman-teman. Jadi disebutkan masing-masing. Jadi ini contoh dari apa namanya portofolio hasil kerja untuk sosial media di Gojek. Ini kliennya hanya membahas tentang satu klien saja, yaitu Gojek, yang berisi tentang sosial media, strategi sosial pengembangan sosial medianya Gojek itu seperti apa. Ini bisa dijadikan salah satu contoh ketika teman-teman nanti mungkin bekerja sama dengan klien. Misalnya aku sudah pernah bekerja sama dengan klien di bidang kuliner gitu, jasa kuliner. Dan teman-teman bisa memberikan hasil kerjanya berupa presentasi seperti ini, teman-teman itu bisa banget dicantumkan ke dalam proses lamaran nanti. Contoh berikutnya adalah sebuah freelancer sosial media gitu. Orang sosial media yang ada di LinkedIn yang aku bilang tadi. Portofolionya ini upload atau diunggah di dalam LinkedIn teman-teman. Nah, ini portofolio dari Aryo Bimo. Jadi aku mendapatkan dia sebagai sosial media di sebuah agensi gitu teman-teman. Jadi di sini dia mempublikasikan atau mengunggah portofolionya di dalam LinkedIn. Mari kita cek sama. Nah, ini portofolionya si Aryo Bimo gitu ya. Jadi kalau yang belum tahu LinkedIn itu apa, jadi LinkedIn itu sebagai eh, laman atau platform profesional untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kita bisa mendapatkan pekerjaan itu di LinkedIn salah satunya. Ataupun kita bisa apa sharing atau berbagi pengetahuan kita di LinkedIn juga teman-teman. Jadi LinkedIn itu banyak sekali fungsinya. Salah satunya ini adalah membagikan portofolio sebagai freelancer sosial media. Nah, di sini isinya apa? Nah, ini isinya adalah perkenalan terlebih dahulu. Jadi, di sini kita membahas tentang perkenalannya seperti apa, eh, siapa sih freelancer ini, dia di bidang apa, dan dia tuh di bidang branding, marketing, dan desain. Fokusnya di sini. Nah, dari sini lanjut berikutnya adalah background-nya dia seperti apa, mungkin pengalaman kerjanya di mana, lalu edukasi dia pernah belajar di mana, mungkin seperti itu ya teman-teman. Lalu berikutnya adalah
skill yang dia punya apa. Jadi teman-teman nanti bisa menentukan skill yang teman-teman punya tuh, wah misalnya nih, aku bisa data entry, lalu aku bisa accounting, lalu aku mungkin bisa desain grafis. Tapi usahakan kalau teman-teman menentukan sebuah skill di sini, usahakan itu saling terhubung ya. Misalnya nih, aku sebagai freelancer desainer kan tidak mungkin ya akan kurang terkoneksi atau terhubung kalau teman-teman menyangkutkan skill accounting gitu ya. Padahal kan teman-teman sebagai freelancer designer gitu. Jadi agak kurang nyambung gitu ya. Jadi usahakan ketika teman-teman menyangkutkan skill di sini, usahakan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, ini adalah pengalaman kerjanya dia. Jadi nanti teman-teman juga bisa menyangkutkan pengalaman kerjanya teman-teman itu eh, seperti apa gitu. Nah, berikutnya ini adalah hasil kerjanya dia, teman-teman. Jadi yang membedakan portofolio dengan CV itu, kalau CV itu hanya sampai di pengalaman kerja saja, sampai di hal situ. Cuman kalau portofolio itu akan lanjut ke hasil kerjanya dia. Misalnya nih, kayak ini kan dia hasil kerjanya. Dia menyatukan salah satu hasil desainnya dia, kontennya dia tuh seperti ini. Tujuannya apa? Oh, ternyata dia bekerja sama dengan Lectris Group. Jadi kliennya itu bernama Lectris Group gitu ya. Jadi Lectris Group ini tujuannya ini adalah untuk mendapatkan leads. Leads itu semacam calon atau penjual, atau ibaratnya kita mendatangkan penjualnya ke kita atau calon pembelinya ke kita gitu. Sorry. Nah, di sini tuh dia yang menentukan objektifnya apa, tujuannya di sini. Terus strateginya gimana, prosesnya itu apa, bisa disampaikan di sini teman-teman. Dan hasilnya apa? Oh, ternyata hasilnya itu bisa meningkatkan CTR atau click to through rate, atau hasil iklan yang diberikan itu bisa naik 1% gitu. Dari sini teman-teman bisa nanti menyantumkan hasil kerjanya atau hasil portofolionya teman-teman itu seperti apa. Dan juga ini ada konten dari Code First. Code First lainnya bernama Code First. Itu juga dicantumkan kontennya seperti apa, tujuannya apa, lalu prosesnya nanti gimana, lalu hasilnya itu seperti apa, dicantumkan juga ya. Ini juga dari Adidas Malaysia, sama, lalu juga dari klien berikutnya ada banyak klien. Dan kalau dilihat di sini dia skillnya tentang sosial media dan tentang advertising atau periklanan. Tapi kalau dari industri yang dipegang itu beragam, teman-teman. Ini ada industri makanan minuman, lalu penduduknya itu juga ada industri dari fashion ataupun dari sepatu olahraga kayaknya, ataupun dari baju olahraga, jadi sangat beragam. Jadi ya teman-teman. Lalu jangan lupa berikan kontaknya teman-teman di akhir portofolio. Jadi kurang lebih kalau aku simpulin dari awal itu, usahakan dari tampilan yang menarik, lalu pemilihan font yang memang menciri khaskan diri teman-teman itu seperti apa, lalu jangan lupa perkenalkan diri teman-teman, skill yang teman-teman punya itu apa, background pengalaman kerja ataupun background edukasi jangan lupa dicantumkan teman-teman, lalu baru masukkan hasil kerjanya teman-teman itu seperti apa, dari mulai foto, lalu tujuannya apa, prosesnya gimana, atau strateginya gimana, lalu hasilnya itu seperti apa. Dan kita coba contoh yang terakhir sebagai desainer gitu ya, contoh desainer. Nah, ini adalah contoh portofolio yang ada di website gitu. Jadi ini desainer dari Spanyol, itu nama portofolionya adalah Marco Marino Design. Jadi dia membuat portofolio di dalam menggunakan website, format website gitu. Jadi isinya apa sih? Jadi isinya sama, fotonya dia, lalu perkenalan dia itu siapa sih, lalu background-nya dia apa, skill-nya dia bekerja di apa, sebagai apa gitu,
harus dicantumkan teman-teman, lalu kita scroll ke bawah, ini adalah hasil kerjanya dia. Jadi hasil kerjanya dia tuh apa, kayak masih sama kayak dia bekerja ngapain aja, lalu hasilnya seperti apa, ada fotonya, ada buktinya, kurang lebih seperti itu. Lalu jangan lupa ini yang di kanan bawah ini merupakan kontak detailnya teman-teman. Jadi ada eh, kontak LinkedIn-nya secara profesional ataupun kontak pribadi mungkin ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ketika membuat sebuah portofolio nanti, usahakan berikan sedetail mungkin ya teman-teman. Apa aja yang harus disampaikan atau apa aja yang harus diberikan itu harus sedetail mungkin, dan sesuaikan juga formatnya, tidak harus format website ataupun format apapun. Usahakan yang memang teman-teman kuasai dalam proses pembuatannya dan memang bisa dibagikan secara eh, bisa diakses ke semua pengguna. Kurang lebih seperti itu dari contohnya. Oke, untuk pembahasan portofolio dan contohnya mungkin aku akhiri di sini. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun ada yang sudah pernah membuat portofolio teman-teman, atau ada yang ingin sharing. Halo Kak, Ya, gimana begitu? sorry ini pakai headset mungkin suaranya agak bermasalah dikit. Oke, nggak apa-apa. Kemarin kami sudah dikasih materi cara membuat portfolio web menggunakan Canva. Kalau nggak salah Ya, sama Kak Maya deh. ya benar. Gimana? Nah, ini kalau 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 dibedakan dengan CV saya jelas jelas beda loh. CV kan buat untuk melamar kerja aja gitu. Kalau Ya, portfolio mungkin lebih tepat ke kalau kita seorang freelancer gitu loh. Nah, ini cara membuat portfolio yang menarik itu gimana gitu loh, Kak? Apakah kayak yang diberikan sama materi sama Kak Maya gitu? Apa cuma sekedar tes saja bisa 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 cuma sekedar tes itu loh? oke. Jadi, Artinya eh, pakai Microsoft Word begitu. oke, oke, oke. Jadi, karena sebelumnya kan kita yang diberikan oleh Pak Maya kan lebih ke desainnya gitu ya. Jadi portofolio desain menggunakan Canva, website itu nanti seperti apa. Jadi lebih ke visualnya, tapi akan lebih baik kalau kita bisa mengkombinasikan. Jadi materi yang sudah saya berikan ini kan ada strukturnya, ada contoh-contohnya kayak apa sih yang harus teman-teman berikan gitu, apa yang harus teman-teman isi di dalam sebuah portofolio nanti. Nah, ketika sudah mengumpulkan data, misalnya nih, oh aku ingin, misalnya nih, biasanya aku membuatnya di dalam Microsoft Word dulu. Jadi aku mengumpulkan Hmm. data-datanya kayak apa sih yang harus aku tulis nanti, kata-katanya seperti apa. Nah, nanti ketika sudah membuat ke dalam sebuah desain, gitu ya, sebuah menggunakan Canva lah misalnya gitu, itu bisa menggunakan, mengaplikasikan materi yang sudah diberikan oleh Kak Maya gitu. Jadi kita berkolaborasi. Jadi isinya dari materi saya nanti desainnya yang baik itu seperti apa itu bisa dari materi yang sudah diberikan Kak Maya. Jadi seperti itu. Jadi yang menarik itu seperti apa? Itu balik lagi ke beli putu. Kayak beli putu itu ingin menggunakan kayak ingin dikenal sebagai apa, personal brandingnya beli putu itu seperti apa, kurang lebih seperti itu Bli. Jadi kalau mungkin sebagai acuan yang mungkin Lipo tuh bisa melihat contoh portofolio yang tadi kita sama-sama cek. Itu kan di sana ada beberapa Hmm. contoh yang menarik tuh, kayak gimana sih orang-orang Hmm. menggunakan kata-kata yang tidak terlalu bertele-tele, tapi orang tuh menangkap gitu loh, isinya tuh seperti apa. Itu bisa Iya, dipelajari iya, iya. juga. Dan mungkin kalau di internet tuh ada banyak banget di contoh portofolio yang menarik. Nanti mungkin bisa sambil searching-searching gitu ya di internet kayak contoh portofolio yang baik itu seperti apa. Itu beli butuh. Hmm.
Kak, kemarin kan sempat minta apa yang komunitas freelance itu loh. Barangkali kan di sana bisa kita kami ini bisa dapat Oke, informasi lebih komunitas banyak soal freelance ya. ini. Oke, siap. Nanti coba Grup-grup aku freelance itu. koordinasikan juga dengan beberapa trainer yang sempat mengajar. Siapa Ya, tahu mereka ada komunitas freelance juga. Nanti kalau memang sudah ada info, aku infoin secepatnya ya begitu. ya. Oke, ada lagi teman-teman? Atau ini kan kemarin sudah diberi apa cara membuat di Canva gitu ya, portofolio website di Canva. Mungkin di hari Mm-mm. Minggu besok kan kita ada sesi mentoring ya teman-teman. Jadi mungkin usahakan beberapa hari ke depan sampai hari Minggu teman-teman bisa mulai mencicil kayak membuat portofolio sedikit demi sedikit. Nanti di hari Minggu Mm. kita bisa membahas bersama-sama. Kebetulan di hari Minggu kita ada trainer semua akan hadir, jadi kita bisa open discussion gitu, kita bisa berdiskusi secara langsung gitu dengan beberapa trainer juga, ada Kak Maya juga, ada saya juga. Nanti biar teman-teman mungkin di akhir daya project ini bisa ada nih portofolio yang memang bagus gitu dan siap untuk disebarkan ke klien gitu teman-teman. Jadi di hari Minggu nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya, kita akan berdiskusi secara langsung. Kita akan melihat portofolionya teman-teman itu seperti apa. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin sharing? Kak, mungkin kakak bisa berbagi pengalaman soal freelance dulu. Oke, Saya juga seorang freelance sebenarnya sih, cuma agak gimana sih dibilang gampang-gampang susah loh untuk mencari penghasilan di freelance, apalagi mengatur waktu atau mengatur finansialnya begitu. ya benar. Mungkin punya kakak kak kak maka eh, kak Kama punya tips buat biar jadi freelance sukses gitu loh, nggak Oke, bergantung nggak bergantung sama orang lain apa gitu. oke. Mungkin aku akan share enaknya dan gak enaknya gitu ya. Jadi kalau kita tahu kan, kalau enaknya tuh kita bisa ibaratnya kita tidak terikat gitu ya. Jadi kita bisa bekerja Hmm. sesuai dengan kemauan kita gitu. Kalau misalnya kayak oh bulan ini aku lagi nggak mau kerja gitu, mungkin karena keuanganku dari freelance masih bagus gitu ya misalnya gitu. Jadi aku bisa menentukan nih kayak kapan aku bisa bekerja dan enggaknya. Terus kayak aku bisa bekerja dari manapun gitu. Jadi kayak di tahun lalu aku bener-bener full freelance teman-teman. Jadi aku 1 tahun full aku ambil freelance. Jadi aku bisa bekerja sambil liburan, enaknya di situ. Jadi kita tidak terlalu stres gitu ya. Kalau kita ke kantor kita biasanya langsung stres, harus ke kantor lah, harus ketemu inilah itulah. Jadi kalau freelancer tuh lebih enaknya di situ. Cuman eh, enaknya lagi kita bisa memilih klien. Jadi kita bisa memilih-milih kayak misalnya nih ada klien A sama klien B gitu. Oh ternyata aku temanku ini pernah nih pegang klien A, dari hasilnya temanku ini ternyata klien A ini ribet gitu, walaupun bayarannya oke tapi ribet. Kita bisa memilih gitu. Kalau kita bekerja di kantor kan kita nggak bisa memilih ya, apa yang sudah diberikan tugas ya harus kita kerjakan. Cuma kalau kita sebagai freelancer kita bisa memilih gitu klien-klien kita yang eh, memang kita mau kerjakan gitu. Terus nggak enaknya apa? Nah, nggak enaknya tuh lebih ke harus pintar-pintar manajemen sih, bukan hanya manajemen waktu ya. Jadi kita harus pintar manajemen waktu, tapi juga manajemen keuangan gitu. Karena kan kalau freelancer ini kan modelnya kita nggak tahu ya, kita ibaratnya bekerja seberapa lama dengan klien kita gitu. Mungkin ada yang panjang, ataupun ada yang berdurasi 1 bulan, mungkin ada yang 2 minggu, jadi beda-beda gitu. Nah, kalau sepengalaman aku, ada klienku yang memang sudah bekerja dengan aku tuh hampir 2 tahun, 1,5 tahun, jalan 1,5 tahun, dan itu dari sisi positifnya memang
menyenangkan gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan ibaratnya kita ada penghasilan yang tetap gitu, dalam tanda kutip ya. Cuman gak enaknya kita jadi kurang mengeksplor hal baru gitu kan. Kan kita hanya bergerak Hmm. 1,5 tahun di bidang yang sama gitu. Nah, ada plus minusnya juga. Cuman kalau ada juga yang klien yang memang aku pegang itu, dia 1 bulan 2 bulan itu oke sih, dia bayarannya oke, cuman itu kan durasinya pendek ya, gitu. Jadi hanya sekali pembayaran di awal gitu. Jadi eh, nggak enaknya di situ tidak menentu lah, pendapatan kita tidak menentu. Lalu kadang tuh kalau selama proses pekerjaan konten gitu ya, sebagai konten kreator di sini atau sosial media manajer di sini, saya tuh kadang susah, kliennya tuh kadang agak susah untuk gitu, karena kan mereka menganggap kita sebagai freelancer gitu ya, bukan bagian dari perusahaan mereka. Jadi kadang kita tuh Hmm. lost kontak gitu loh. Jadi kita tidak kontakan itu, bahkan ada yang hampir 1 minggu kita sering kontakan ke mereka tapi tidak direspon. Itu kadang ada yang seperti itu, klien yang modelan seperti itu juga ada. Lalu mungkin ke tahap-tahap revisi gitu ya. Kalau kita sudah pembuatan konten ternyata kliennya nggak suka dan revisinya ribet gitu dari klien, itu sangat-sangat ribet, itu kadang menjadi hal yang menyebalkan juga sih. Tidak sesuai kadang bayaran yang diberikan atau fee atau harga yang diberikan itu tidak sesuai dengan hasil kinerjanya kita gitu. Cuman yang perlu digarisbawahi, kalau memang teman-teman sudah memilih untuk mencoba sebagai freelancer, itu pasti ada hal yang berat di awal. Jadi kita yang seperti yang aku bilang di awal, kalau aku memulainya itu tanpa bayaran terlebih dahulu. Jadi aku mengumpulkan hasil karya saya, baru aku merasakan freelancer enak itu di akhir-akhir di tahun-tahun belakangan ini, teman-teman. Karena aku sudah bisa menetapkan tarifku itu seberapa. Jadi aku bisa, ibaratnya aku bisa menyeimbangi gaji ataupun bayaran yang aku terima tuh sama loh dengan bayaran orang kantoran gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi memang butuh proses yang panjang, teman-teman, dan memang ide-ide kreatif teman-teman itu harus harus terus diasah gitu ya. Skill teman-teman itu harus terus dipelajari gitu sebagai seorang freelancer, terutama yang memang bekerja di freelancer digital gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku sharing. Hmm. Tapi memang menurut Kak Kama tuh freelancer tuh menjanjikan apa kita lebih baik kantoran gitu? Oke. Karena nggak semua sih freelancer itu sukses sih gitu. Ada jatuh bangun sampai ada yang ngeluh, ya mending aku kerja kantoran deh untuk Oke. apa biar keuangan aman gitu. Oke. Kalau aku Kadang dulu kadang kebanyakan mereka tuh nggak tahu sih caranya mencari klien tuh gimana dan ya, bagaimana cari klien gitu. oke, dulu tips dari aku ya, dulu aku sama dengan diri tuh, aku ada keresahan gitu ya, keresahan apakah ketika aku sudah menjadi freelancer itu, apakah ibaratnya kehidupanku atau aku akan terjamin gitulah ke depannya gitu ya, dari segi finansial ataupun dari jenjang karir gitu. Cuman siasatku di awal itu, ketika aku merasa belum yakin nih dan pengalamanku belum banyak, akan lebih baik kita masih bekerja kantoran terlebih dahulu. Kayak sampai sekarang pun aku juga masih bekerja kantoran dan setengah freelancer gitu. Jadi ketika ibaratnya aku mendapatkan pengalaman juga dari pekerjaan kantoran dan aku menyambi freelancer, itu kedua hal itu bisa sama-sama jalan gitu loh, Bli. Jadi ketika Bli nanti sudah merasa siap untuk lepas pekerjaan kantoran, karena kan itu butuh waktu yang panjang ya untuk siapannya itu. Jadi ketika sudah siap, maka pengalaman sebagai freelancer itu pun juga sudah banyak, Bli. Bukan hanya dari langsung tiba-tiba lepas freelancer pengalamannya nol, itu akan lebih susah. Jadi akan lebih baik ketika masih bekerja kantoran, tetapi beli mungkin pegang 1 klien atau 2 klien itu nggak apa-apa sih. Itu akan sangat-sangat lebih baik untuk memulai sebagai freelancer pemula. Dulu aku juga gitu kok, beli aku gabung ke sebuah perusahaan digital marketing sebagai social media. Jadi di sana kan aku menghandle beberapa klien juga. Nah, klien-klien yang dari kantorku ini aku
kontak lagi ketika aku sudah keluar dari kantorku yang sekarang, aku kontak lagi, jadi itu sebagai klienku gitu. Jadi dalam tanda kutip, kita bisa mendapatkan klien dan mendapatkan pengalaman dari pekerjaan kantoran kita gitu. Ketika kita baru memulai sebagai ibaratnya sebagai freelancer pemula gitu. Itu juga bisa menjadi tips sih. Bri. Itu beli foto. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Ada lagi teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk mulai mencicil portofolionya teman-teman, karena di hari Minggu kita akan membahas bersama portofolionya. Mungkin di sesi ini bisa aku kembalikan lagi ke Bli Kade jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman.